Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Marliah dengan NIM 11920600055. Yang kedua ada Muhammad Ihsan Putra Mahendra dengan NIM 119206057. Yang ketiga ada Nida Aulia Ayuning dengan NIM 119206067. Yang keempat ada Nur Ajmimar dengan NIM 11920600069. Yang kelima ada Rani Seniarti dengan NIM 11920600079. Di sini kami akan mempraktikumkan tentang uji protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung nitrogen yang merupakan faktor penting untuk fungsi tubuh. Di dalam sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Diperkirakan sekitar 50% berat kering sel dalam jaringan hati dan daging berupa protein. Fungsi utama mengonsumsi protein adalah untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dan asam amino untuk sintesis protein tubuh dan substansi lain yang mengandung nitrogen. Defisiensi protein dapat mengakibatkan terganggunya proses metabolisme tubuh serta dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit. Kunci ribuan protein yang berbeda strukturnya adalah gugusan pada molekul unit pembangunan protein yang relatif sederhana, dibangun dari rangkaian dasar yang sama. Dari 20 asam amino mempunyai rantai samping yang khusus, yang berikatan kovalen dalam urutan yang khas. Karena masing-masing asam amino mempunyai rantai samping yang khusus, yang memberikan sifat kimia masing-masing individu, kelompok 20 unit pembangunan ini dapat dianggap sebagai abjad struktur protein. Tujuan praktikum mampu mendeteksi keberadaan protein dengan uji kualitatif berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Alat dan bahan. Bahan yang pertama ada 3 mangkuk kecil susu sapi, yang kedua ada 3 mangkuk kecil susu kedelai, yang ketiga ada 3 mangkuk kecil larutan gula, yang keempat ada 3 mangkuk kecil sari jeruk, yang kelima ada 3 mangkuk kecil putih telur, yang keenam ada cuka, yang ketujuh ada garam, yang kedelapan ada 3 pewarna makanan merah kuning hijau, yang kesembilan ada sabun cuci piring. Alatnya cotton bud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia dengan NIM 11920600055 dari kelompok 3. Hari ini saya akan melakukan praktikum terhadap bahan-bahan protein. Nah, bahan utama yang akan saya uji yakni susu sapi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita perlu menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, alat yang pertama yakni 3 mangkok, kemudian ada sendok, lalu ada cotton bud. Nah, selanjutnya untuk bahan yang akan kita gunakan ialah susu sapi, lalu 3 pewarna makanan, kemudian ada cuka, lalu ada garam, dan yang terakhir ada sabun cuci piring. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke langkah kerja. Nah, teman-teman, langkah pertama kita siapkan 3 mangkok yang berbeda. Nah, lalu kita isi dengan susu sapi. Nah, langkah selanjutnya kita tetesi setiap mangkok ini dengan 3 pewarna makanan. Teman-teman, untuk mangkuk pertama kita beri tetesan cuka pada setiap warna. Nah, yang kemudian pada mangkuk yang kedua kita beri taburan garam pada setiap warna. Nah, setelah itu untuk mangkuk yang ketiga kita beri celupan sabun cuci piring. Setelah itu lihatlah hasilnya. Teman-teman, untuk hasil yang pertama dapat kita lihat ya, kelarutan pada protein ini cukup meningkat. Hal tersebut karena diberikan perlakuan yakni diberi tetesan cuka. Nah,
Hal ini dapat terjadi karena ion positif pada cuka menyebabkan protein yang asalnya netral menjadi bermuatan positif dan menyebabkan kelarutannya itu bertambah. Nah, teman-teman, untuk hasil yang kedua yakni kelarutan protein menjadi berkurang ketika ditambahkan garam, karena dapat dilihat ya ada pengendapan yang terjadi yang disebabkan kemampuan ion garam untuk menghidrasi dan adanya kompetensi antar garam dengan molekul protein dalam mengikat air. Nah, teman-teman, pada mangkuk ketiga dapat dilihat ya ketegangan pada permukaan susu ini menjadi terpecahkan karena sabun cuci piring. Hal tersebut karena sabun cuci piring ini dapat mengikat protein. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra Mahendra dengan NIM 190606057. Di sini saya akan melakukan atau mempresentasikan praktikum biokimia uji protein pada peralatan gula. Yang pertama, alat yang pertama adalah mangkok sebanyak 3 buah, cotton bud sebanyak 3 buah. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan adalah gula, dan garam, sabun cuci piring, larutan cuka, dan pewarna makanan. Selanjutnya, langkah yang pertama adalah memasukkan larutan gula ke dalam 3 mangkok ini. Lalu selanjutnya kita masukkan pewarna makanan. Selanjutnya adalah meneteskan sabun cuci piring ke salah satu mangkok. Selanjutnya adalah meneteskan garam ke dalam satu mangkok lagi. Dan terakhir adalah meneteskan larutan cuka pada yang ketiga. Terlihat pada larutan yang diberi sabun cuci piring mengikuti cotton bud ya arahnya. Saya menemukan ada 2 Pada komentar. larutan Beritahu yang saya diberi Anda garam mengirim pesan ke yang mana berakhir atau seperti silakan ini, gunakan layar. yaitu mengendap. Dan yang diberi cuka
Terlihat seperti ini, agak terpisah ya. Setelah dilakukan praktikum, dapat diketahui bahwa pada penambahan cuka, kelarutan protein akan meningkat jika diberi perakuan asam yang berlebihan. Ini dikarenakan zat positif pada asam yang menyebabkan protein yang semulanya bermuatan netral atau nol menjadi bermuatan positif yang menyebabkan kalorinya bertambah. Pada uji protein menggunakan sabun cuci piring, sabun cuci piring tersebut akan memecahkan tegangan permukaan air. Hal ini dikarenakan sabun cuci piring mempunyai sifat kimia yang bisa melemahkan protein dan mengikat protein pada gula. Dan pada uji protein menggunakan garam, ketika dalam rentan protein ditambahkan garam sampai jenuh, rentan protein akan mengendap. Hal ini dikarenakan terjadi kompetisi antara ion dan garam dan protein untuk mengikat air. Mungkin sekian pemaparan tentang praktikum uji protein pada rentan gula. Baik, saya Nida Aulia Ayuning. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang uji protein pada sari jeruk. Lakukan hal yang sama kepada larutan sari jeruk. Pertama-tama kita tambahkan pewarna makanan warna hijau. Lalu kita tambahkan juga pewarna makanan warna merah. Dan pewarna makanan warna kuning. Lalu tambahkan juga pewarna makanan pada mangkok-mangkok yang lain yang sudah diberi larutan sari jeruk. Setelah itu tambahkan garam sedikit demi sedikit kepada larutan sari jeruk dengan merata. Lakukan juga kepada mangkok-mangkok yang lain. Lalu tambahkan cuka sedikit demi sedikit kepada mangkok-mangkok yang sudah diberi pewarna makanan dan garam. Lalu celupkan sabun cuci kepada larutan sari jeruk. Cukup sekian dari praktikum saya. Terima kasih. Dadah. Perkenalkan, nama saya Nur Azimar, NIM 11920600069. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul uji protein yang akan saya lakukan pada putih telur. Di sini kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang saya gunakan yaitu 3 buah telur yang akan diambil putihnya saja. Kemudian akan kita gunakan 3 mangkok, 3 buah pewarna makanan, cuka, cotton bud, sabun cuci piring, dan garam. Nah, langkah yang pertama di sini kita pisahkan dulu putih telur dari kuning telurnya. Nah, ketiga telur ini kemudian kita tetesi dengan 3 macam warna makanan. Selanjutnya, salah satu telur kita tetesi dengan cuka. Kemudian pada putih telur di mangkok yang lain kita berikan garam. Dan pada mangkok yang terakhir kita berikan sabun menggunakan cotton bud. Seperti inilah hasilnya. Pada mangkok pertama merupakan putih telur yang dicampurkan dengan cuka. Kemudian pada mangkok kedua merupakan putih telur yang diberi garam. Dan pada mangkok ketiga adalah putih telur yang diberikan sabun. Di sini dapat kita lihat pada putih telur yang diberi cuka mengalami
koagulasi atau membentuk gumpalan. Sedangkan pada putih telur yang diberikan garam, putih telur mengalami denaturasi akibat penambahan garam yang berlebihan. Denaturasi yang dipengaruhi konsentrasi garam berpengaruh pada kadar protein. Dan pada putih telur yang diberikan sabun, saat kita menarik cotton bud, dapat kita lihat putih telur juga ikut tertarik. Hal ini dikarenakan sabun cuci piring mempunyai sifat untuk bisa melemahkan ikatan kimia pada protein. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sumiarti dengan NIM 11920600079. Di sini saya akan melaksanakan praktikum uji protein pada susu kedelai. Apa saja bahan-bahannya? Ada susu kedelai, kemudian pewarna makanan, kemudian ada garam, ada sabun pencuci piring, ada cotton bud, kemudian ada mangkok. Yuk, simak video sampai selesai. Oke teman-teman, pertama kita tuangkan susu ke dalam masing-masing mangkok. Langkah selanjutnya, kita masukkan pewarna makanan berwarna kuning, merah, dan hijau kepada setiap mangkuk yang berisi susu kedelai. Lanjut kepada tahap ketiga, yaitu masukkan garam kepada mangkuk yang pertama. Nah, untuk mangkuk yang kedua ini kita beri sabun pencuci piring dengan menggunakan cotton bud. Nah, pada mangkuk yang ketiga ini kita akan memberinya cuka. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya. Yang pertama, ketika susu kedelai diberi garam mengalami denaturasi. Ketika penambahan garam berlebih, maka berpengaruh terhadap zat proteinnya. Yang kedua ini, susu kedelai yang diberi sabun. Nah, sabun cuci piring ini dapat melemahkan ikatan kimia. Yang ketiga, susu kedelai yang diberi cuka ini mengalami koagulasi. Nah, koagulasi ini dapat terdapat gumpalan pada susu kedelai. Oke, dan ini adalah hasilnya. Berikut tabel hasil pengamatan. Kelarutan protein dipengaruhi oleh komposisi asam amino, berat molekul, konformasi protein, dan keseimbangan antara gugus polar dan non-polar pada asam amino. Selain itu, terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi, yaitu kekuatan ion, tipe pelarut, pH, suhu, dan kondisi pemrosesan. Tingkat kelarutan protein dalam suhu medium cair merupakan hasil interaksi elektrostatik dan hidrofobik antara molekul protein tersebut. Kelarutan dapat meningkat jika gaya elektrostatik lebih tinggi daripada interaksi hidrofobik. Umumnya, kurva kelarutan protein terhadap pH membentuk huruf U, di mana titik terendah berada pada pH isoelektrik. Pada pH isoelektrik ini, muatan dari protein sama dengan 0. Hal ini menyebabkan interaksi antar protein menjadi maksimum dan menyebabkan ketidaklarutan protein. Kesimpulannya adalah, struktur dari protein sangat berpengaruh terhadap aktivitas fisiologis. Ada 4 macam struktur dari protein, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartiner. Pemeriksaan protein umumnya berdasarkan reaksi warna secara kualitatif. Reaksi ini adalah berdasarkan adanya ikatan peptida maupun adanya sifat-sifat tertentu dari asam amino yang dikandungnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.